2045, there will be a demographic bonus that will benefit Indonesia. Many are optimistic, but I choose to be skeptical. I think the opposite is true. It could be that we were all born in the wrong generation. We, the millennials and Gen Z, who were born between 1990 and 2005. This video will discuss why we were born in the wrong generation. Mungkin lo pernah dengar bahwa Indonesia tuh sedang mengalami bonus demografi, dan program kerja presiden sekarang pun pengen bikin Indonesia emas di tahun 2045. Katanya 2045 itu akan jadi dampak terbesar ya, dampak positif ke ekonomi Indonesia. Dan ini jujur bener, jika dan hanya jika, supply dan demand-nya bisa balance. Supply kita udah punya, supply pekerja udah ada, umur 20-an, 30, 40, produktif banyak. Tapi apakah demand pekerjaannya sudah pasti ada? Jawabannya adalah tidak. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Masalahnya sekarang, demand pekerjaan sekarang tuh masih jauh di bawah supply pekerja. Dan ini bikin angka pengangguran itu masih tinggi sampai saat ini. Jadi kenapa gue bisa bilang bahwa kita kemungkinan besar lahir di generasi yang salah atau bakal fuck up nih di tahun 2045? Ya karena ini. Karena bisa jadi kita hidup di negara yang overpopulasi, dan itu bisa jadi bikin kita fuck up, bukan bikin kita jadi negara paling produktif sedunia. Dan kita bisa lihat juga lah, perbedaan kelahiran, ini banyak dari lo yang mungkin lahir di atas 90-an ya. Kalau lo lahir sebelum tahun 1980, di situ memang itu enak banget hidup ya. Angka kelahiran tinggi, akses pendidikan memang masih susah, gak segampang sekarang. Tapi pekerjaan masih relatif mudah buat didapetin. Pekerjaannya juga terbatas ya, kayak PNS, polisi, TNI, BUMN. Tapi ya udah, kalau misalnya lo dapet BUMN, PNS tahun 90-an misalnya, ya lo akan aman seumur hidup. Karena most likely lo nggak akan dipecat gitu, kecuali lo fuck up banget. Makanya generasi tua tuh selalu nyaranin kita untuk masuk BUMN, PNS, dan lain sebagainya. Karena di zaman dulu, itulah yang paling oke. Itu yang bisa ngasih lo rumah dan mobil. Yang mana harga rumah juga belum segede sekarang. How much did you pay for your first house? Oh, goodness gracious. That was a long, long time ago. $268. Wait. Yes. Nah sekarang kita lanjut. Kalau kita lahir tahun 1980 sampai 2000-an, angka kelahiran mulai menurun ya. Tapi akses pendidikan makin mudah. Skill orang-orang juga makin mantep. Nah, pendidikan makin mudah, apa yang terjadi? Makin kompetitif. Karena demand pekerjaan gak naik. Jadi pendidikan gampang, pekerjaan lebih susah. Disinilah mulai kelihatan dampak overpopulasi. Nyari kerja kok susah ya? Pendaftaran PNS, BUMN yang awalnya nggak sesulit itulah. Tahun 1970-80, kok sekarang bisa susah? Tahun 2000 memang banyak perusahaan yang datang. Nah akhirnya orang-orang pada kerjanya di mana? Di perusahaan swasta. Atau sebagian dari anak 90-an milihnya kayak gua sekarang. Ngambil resiko, bikin startup atau bikin media. Ada yang sukses dan bertahan, tapi banyak juga yang gagal. Nah, kalau lu lahir tahun 1990-an akhir sampai tahun 2005, ini buat lu para Gen Z yang nonton, di sini sekarang tuh populasi udah banyak banget. Lu bersaing bukan cuma dengan generasi lu, tapi dengan generasi atas dan generasi bawah yang udah jauh lebih pinter. Dan juga, lu bukan bersaing dengan diri lu aja dan manusia ya. Lu juga bersaing dengan AI dan robot, dengan software. Saking majunya, lu beneran nggak bisa nih kerja sesantai orang kerja tahun 2000-an tuh udah nggak bisa. Cuma modal kenalan gitu, iya ada saudara gue, ada adik gue, kakak gue di sana. Nggak bisa, udah nggak bisa sekarang kayak gitu. Beda lah orang kerja 2010, 2015, 2020 dengan orang kerja tahun 70-an. Apalagi tahun 70-an tuh admin misalnya, yang cuma mainin ya kertas sama minta tanda tangan. Nggak bisa, lu harus upgrade terus pekerjaan lu tiap tahun. Karena kalau enggak, lu bakal dipecat sama perusahaan. Sekarang tuh banyak ya
startup-startup yang melakukan layoff. Dan jujur, 1%, ya karena ini termasuk perusahaan juga yang gue punya, dalam 3 tahun terakhir nggak jarang gue nge-PHK orang, bukan hanya karena ekonomi lagi buruk, tapi memang karena orang-orang itu susah untuk keep up dengan kemajuan teknologi. Karena memang skillsnya udah nggak dibutuhin lagi. Kemajuan teknologi udah seoke itu sampai kita kayak asalnya customer service nih ada 4 di 1%. Sekarang cuma 1. Itu pun nyatu sama kerjaan lain. Karena udah bisa pakai AI dan udah pakai chatbot. Desainer yang awalnya kita ada 3, jadi cuma 1. Jadi nggak salah kalau orang bilang sekarang itu fresh grade harus kriteria kerjaannya kayak nabi gitu. Experience harus banyak, harus inovatif, dan lain sebagainya. Karena kemajuan teknologi udah sejauh itu. Tapi pendidikan kita masih belum mendukung. Jadi ya inilah, hidup di negara yang populasinya banyak, yang digadang-gadang bakal jadi Indonesia emas di tahun 2045, bisa jadi bencana yang sangat besar. Mungkin untuk kebanyakan orang susah, tapi untuk aku kayak ya udahlah gitu, mau diapain. Kalau memang juga makin susah ya di embrace aja, dijalanin aja gitu. Itu gue agak resah sebetulnya, karena ya kalau kita lihat sekarang kemajuan apa sih yang udah kita capai itu kan nggak banyak. Akses masih terbatas, kemudian lapangan kerjaan terbatas juga, dan ya udah yang maksudnya bisa dibilang orang yang kaya ya udah makin kaya, dan yang miskin tetap miskin kayak gitu. Sekarang kita udah tahu ya bahwa overpopulasi itu bikin hidup makin susah. Kita juga udah tahu rata-rata negara yang kebanyakan populasi memang growth ekonominya tinggi, tapi inequality-nya juga tinggi. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah lu kaum yang mana nih? Yang bisa nge-leverage growth ekonomi sekarang atau justru yang terjebak di bawah? Lu adalah kaum yang mana nih sekarang? Nah, hal yang simpel makanya dan bisa jadi solusi overpopulasi sebetulnya adalah ini. Pertama, lo keluar negeri, terutama negara yang populasinya dikit, contoh paling gampang Australia lah. Populasinya dikit, kerjaannya banyak, dan kursnya lebih tinggi. Nah inilah kenapa work holiday visa itu lagi viral banget. Meskipun kita jadi buruh, jadi kuli di sana ya nggak apa-apa. Yang penting sebulan bisa dapat 50 juta. 30-50 juta dapat. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kalau lu punya cukup modal, lu punya mental yang oke, lu mau kerja bagai kuli, running bisnis. Nah ini yang gue lakuin juga. Tapi tentu bisnis bukan untuk semua orang. Resikonya tinggi, lu bisa bangkrut gila-gilaan, lu bisa rugi gila-gilaan, tapi memang high risk, high return. Ada solusi ketiga. Nah, solusi ketiga ini sebenarnya paling gampang. Low hanging fruit lah, gue bisa bilang ya. Hampir semua orang Indonesia bisa melakukan ini. Hampir nggak ada barrier bahasa, karena di Indonesia juga marketnya masih tinggi untuk freelancing. Tapi biasanya barriernya di apa? Di skill dan di otak. Gitu loh. Kalau misalnya skill lu nggak se-oke itu, dan otak lu nggak terus-terusan belajar, ya udah, lu nggak akan bisa jadi freelancer. Tapi kalau lu udah nonton video 1%, harusnya mungkin lu udah aware sama hal ini. Dan harusnya lu lagi self-development sekarang. Nah yang jadi masalah adalah jangan sampai kita freelance di kerjaan yang gampang kegantiin. Contohnya adalah apa? Ojek online, mungkin taksi online, buruh, dan lain sebagainya gitu. Itu bakal jadi gila sih kalau lu kerja kayak gitu, apalagi di Indonesia. Karena work hour-nya lama, kerjanya capek, lingkungannya eksploitatif, upahnya minim, rentan dipecat pula. Jangankan ojol, sekarang penulis, sosmed manager, desainer juga udah termasuk ke pekerjaan yang gampang kegantiin. 薪资条件就压得非常非常低，像我那个学生就是很有能力啊，我干嘛还在这个地方跟你耗呢？我就离开了。你可以想见，这样的企业它还能够如何做得更好？不太能，因为你根本留不下人才。 Nah, terus harus gimana dong kalau gue pengen freelance dan side hustle gitu? Ya jadilah freelance yang kerjaannya tidak gampang tergantikan. Ini buat lu semua yang mungkin udah nyoba freelance, boleh ngacung ya di komen. Mungkin boleh sekalian sharing juga biar orang-orang Indonesia lain di sini bisa jadi kaya bareng-bareng. Ada juga nih ya freelance yang skillnya tidak bisa digantikan. Ya contohnya kayak si Lookerfeller ini ya, yang video editing akhirnya bisa kerja di US tapi tinggalnya di Indo. Nah itu menurut gue yang mesti kita tiru nih, orang-orang kayak gini. Sekarang kerja freelance sebagai UI UX designer dari rumah, kadang numpang di cafe, part time buat perusahaan di Jerman. Halo Perseners, nama gue Andreas. Sekarang gue bukannya adalah menjalankan satu agensi kreatif namanya XT Collective. Gue juga bikin show di TikTok namanya Andovi Andreas Show, bikin baju juga apparel namanya World Before Pandemic. Ada IO juga, banyak lah. Pokoknya gimana caranya bertahan hidup di Jakarta aja gitu. Kalian aku Swastika Shena, jadi aku sekarang itu sebagai freelance photographer dan aku punya agency sebenarnya, cuman ya masih kehitungnya freelance ya karena kan nggak ada korporat juga. Jadi aku punya agency yang bergerak di bidang jasa, sosial media dan foto juga sih.
Dalam seminggu, karena freelance ya tergantung request biasanya. Terkadang hektik banget, terkadang ya slow gitu. Kalau kita bilang paling slownya seminggu itu bisa jadi cuma sehari kerja, atau bahkan pernah seminggu libur, nggak ada kerjaan. Dan kalau paling hektiknya ya sejauh ini itu 4-5 hari kerja. Dan 1 hari kerja itu bisa makan 3-6 jam, yaitulah rata-ratanya 3-6 jam. Kalau di fase sekarang sih, kalau efektifnya kayaknya under 6 jam ya kayaknya. Jadi sebenarnya kayak ngikutin jam korporat juga masih oke gitu, karena itu kan jam sehat juga ya. Jadi dari pagi sampai sore jam 5 gitu, udah gitu udah beres. Range ya, dulu di awal kerja itu pengalaman masih 0 tahun di perusahaan, dan saat freelance udah digaji seperti senior 5 tahun ya, senior 5 tahun tuh bisa rentang 10-20 juta gitu, pernah juga lebih sih. Nah untuk biayanya ya kalau proyek nasional 2 digit, kalau proyek internasional 3 digit. Ya balik lagi sih, soalnya freelance itu kan pekerjaan yang unpredictable ya. Kadang kalau misalnya kayak lagi rame banget gitu, kayak dapat project apalagi kayak kalau di agensi aku, kalau misalnya dapetnya kayak campaign shoot gitu-gitu sama sosial media, itu kadang bisa di atas 20-an gitu. Dan itu tuh oke banget sih menurut aku untuk freelance. Menurut saya menjadi freelance itu seperti berbisnis juga. Ya kalau bisnis kita biasanya jualan produk ya, dagang produk. Sedangkan di freelance terutama desainer, kita berdagang jasa dan bagaimana cara orang percaya dengan jasa kita. Kadang ada penjualan, kadang liburan, pengangguran, kadang berhasil atau kadang mengecewakan. Kalau di gue sih gampang-gampang aja ya. Gampang dalam artian lu dari awal tahu posisi lu sebagai freelance. Gini, kadang-kadang tantangan seorang freelance itu adalah merasa skillnya lebih mahal dibanding bisnis offer yang datang gitu. Kalau lu punya mindset itu, lu gak akan jadi freelance yang berhasil menurut gua. Sama sekali gak akan mungkin kalau lu punya mindsetnya itu. Kalau kontra lebih ke bener-bener gak ada jamnya, gak ada jamnya sama sekali gitu. Kayak ya udah, ini yang dibatasin dari tiap agensi juga beda-beda, tiap freelancer juga beda-beda. Cuman kalau dari aku, untuk kayak tektokan sama klien itu cuma bisa sampai jam 5. Tapi kadang misalnya klien kita kan ada yang punya kerjaan lain juga gitu. Jadi kayak, boleh nggak nih malam? Nah itu tuh nyata waktu malam-malam kita ada yang gitu. Kalau aku desain foto segala macam itu kayak ya balik lagi nggak bisa dipatok waktu gitu. Jadi kayak bener-bener semua hidup tuh didedikasikan buat kerja. Kayak hari Sabtu Minggu tidak ada libur ya, karena kan sosial media tetap ngupload. Jadi intinya freelance tuh sebenarnya tidak ada libur ya. Kitanya mungkin pro kali ya, pro-nya. Karena aku lumayan menikmati sih jadi freelance, karena kepribadian aku juga orang yang tidak diatur ya. Jadi pro-nya itu ya waktunya untuk kita mati itu pasti. Jadi sebenarnya pinter-pinter ngatur waktu. Mungkin orang lain yang freelance bisa kali ya, maksudnya hidupnya tuh lebih teratur daripada aku. Mungkin mereka tidak kerja 24 jam sampai subuh, mungkin bisa. Terhubung sama teman-teman kuliah, teman-teman yang terbiasa di dunia kerja, banyakin tuh hubungan sama mereka. Dan kalau UI UX design ini banyakin teman sama developer. Alhamdulillah sejauh ini aku nggak pernah aktif mencari, ya dalam kutip nggak pernah aktif mencari klien. Semua Allah mudahkan karena biasanya developer itu sering banget dicari. Kalau developer itu jago, mereka pasti dicari sama klien-klien freelance atau bahkan perusahaan. Dan mereka developer kebanyakan butuh desainer. Nah jadi itu juga yang pertama kali aku dapat kerjaan yang bagus gitu ya untuk part-time ini, kerjaan yang part-time ini. Aku punya teman developer dan dia kenal aku dekat gitu ya, kenal pas kuliah dulu dan tahu aku bisa ngedesain. Jadi tiba-tiba aja tuh dihubungin sama mereka. Kalau lu mau jadi freelance, yang pertama lu harus punya adalah portofolio. Karena di kreatif itu hasil kerja lu dilihat bukan dari ijazah, bukan dari background. Gue nggak pernah atau di hire karena ijazah gue, tapi karena apa proyek yang lu lakukan sebelumnya. Gue di hire sama entitas nasional, internasional itu gue nggak dilihat ijazah gue, bahkan ijazah gue masih di kampus. Tapi yang dilihat adalah proyek gue sebelumnya. Jadi portofolio itu penting. Makanya kalau kalian ada aktivitas-aktivitas di kampus atau kalian ada aktivitas-aktivitas di organisasi kalian di luar kampus, itu dilakuin dan dieksekusi dengan semaksimal mungkin. Karena hasil kerja kalian yang sebelumnya lah yang akan membawa kalian ke opportunity job. Sekarang boleh dicoba dulu gitu. Siapa tahu itu bisa jadi kerjaan freelance kalian di luar, maksudnya ntar itu menghasilkan atau enggak. Intinya coba dulu aja. Cuman buat orang-orang yang misalnya lagi kerja gitu, terus aduh pengen nih jadi freelance juga atau ngerjain sesuatu hal yang lain, freelance tuh bukan berarti kayak itu bisa jadi side job juga freelance tuh. Mungkin yang lagi kerja di sebuah kantor gitu atau jadi anak korporat, coba aja dulu gitu. Maksudnya di weekend atau weekdays pulang kantor, kalian
kalian cobain hal yang kalian suka. Ya siapa tahu itu menghasilkan dan maksudnya akhirnya kalian bisa merasakan hidup freelance juga gitu dan mungkin menyenangkan. Sebagai ya kami berempat ini tidaknya butuh 6 juta dan itu udah termasuk kayak listrik, internet, hubungan dengan rumah, belanja bulanan itu 6 juta nggak kurang, nggak pernah kurang dari 6 juta. Menurut saya UMR itu setidaknya 6 juta, tapi 6 juta itu belum bisa nabung kalau menurut saya. Jadi harus di atas 6 juta kalau mau nabung ya. Dan ya aku juga nggak terlalu mendetailkan gimana manajemen keuangan ya, karena aku biasanya kayak gini caranya, asalkan aku bisa nabung sekian gitu, maka aku bisa mengeluarkan uang bebas asalkan belum tercapai batas itu. Untuk ngurusin keuangan tuh jelek lah karena gua nggak punya rate savings yang bagus. Sedangkan dari beberapa literasi yang gua baca, dari income lu aja sebenarnya kondisi paling idealnya itu lu save 5% dari penghasilan lu per bulan. Cuman literasi itu kan sebenarnya works untuk orang-orang yang punya gaji yang bulanan gitu. Untuk freelance kan kita nggak tahu ya kayak gimana. Ngelola uang lumayan susah ya. Cuman mungkin ngelola uang biasanya paling habis buat apa sih gitu, maksudnya lebih dipilah-pilah itu aja sih, paling habis buat apa, terus udah gitu kayak yang pasti kalau aku ya kalau misalnya lagi kayak emang lagi low gitu ya mengurangi mainnya sih, main dan mungkin kopi ya dikurangin karena itu yang paling expense paling banyak di kehidupan manusia ya, main weekend gitu ya dikurangin, terus udah gitu kalau misalnya tidak jajan-jajan ya itu sih paling kalau buat daily ya. Tapi kalau misalnya buat keberlangsungan hidup kalau misalnya lagi low jangan sampai acak-acak tabungan juga, jangan sampai dioper. Nah inilah freelance seperti ini yang memang harus kita ambil biar gajinya lebih layak, lingkungannya tidak eksploitatif, dan kita juga nggak gampang dipecat ya selama of course kita niat kerjanya gitu. Nah pilihan freelance kan udah banyak ya, dan yang paling penting sebenarnya banyak juga yang udah freelance tapi fuck up soal duit. Nah ini adalah jebakan nih. Kalau misalnya lu udah punya duit, baik itu lu jadi freelance atau lu jadi pekerja biasa yang memang gajinya udah 2 digit lah gitu, ini lu wajib nonton sih. Dan buat lu yang masih miskin juga, ini lu wajib nonton di next karena ini adalah pengetahuan keuangan yang basic, jangan sampai lu terjebak. Pengelolaan keuangan yang menurut gua harus lo lakuin adalah pertama, jangan lupa siapin dana darurat. Selalu siapin tabungan. Dana darurat tuh wajib. Kalau standarnya financial planner itu biasanya minimal 3 kali pengeluaran. Kalau standarnya gua 12 kali pemasukan. Kalau pemasukan lo 10 juta per bulan, kalilah 12. Jadi 120 juta berarti kan lo udah punya. Nah itu juga yang udah pernah gua bahas di video sebelumnya ya, di cara nabung yang bener. Jadi jangan lupa ditonton tuh video. Abis ini ditonton ya. Nah terus yang kedua adalah budgeting dan pengeluaran yang stabil. Nah kalau bisa, jangan sampai lo udah gajinya gede, lo terlena. Lo beli mobil ya, lu beli aset-aset yang sebenarnya lu nggak perluin, padahal lu kerjanya cuma di rumah doang. Ngapain beli mobil kalau kayak gitu? Gak usah terlalu upgrade lifestyle. Baru kalau nanti udah dana darurat kekumpul, itu bisa tuh ya. Kecuali kalau memang lu beli HP mahal, laptop mahal, ya memang itu menunjang pekerjaan lu, itu mah investasi namanya. Oke? Yang ketiga, investasi sesuai profil resiko. Jadi jangan mau kaya instan dari investasi. Lu kalau lihat semua influencer di luar sana ya, yang ngomongin soal personal finance, mereka rata-rata kayanya tuh nggak dari investasi doang, malah rata-rata kebanyakan kayanya dari bisnis gitu loh. Jadi kayak ya bisnisnya bisnis apa? Bisnis kelas lah. Termasuk mungkin gua gitu. Gua kan mungkin kadang-kadang ngomongin investasi. Gua ngasihin duit tuh dari mana? Ya dari bisnis lah. Bukan dari investasi terus gua gulung-gulung terus. Enggak, itu mah high risk banget. That's why seringkali video yang ngebahas investasi, trading di 1%, itu biasanya kita kasih disclaimer. Nah, gimana lu bisa belajar ini semua? Di bulan April ini nih, kebetulan kita ngadain lagi ya bootcamp bareng Blue Academy, dan ini gratis. Di Blue Academy ini lu nanti bakal dapet bootcamp tentang keuangan secara bertahap, gratis. Lu akan dikasih pembelajaran dari dasar, gimana cara nabung yang tepat, gimana cara invest, dan masih banyak lagi. Untuk kelasnya sendiri nanti ada beberapa rangkaian kelas, dan sekalian juga sama cashback dan reward juga kalau misalnya lu udah pakai Blue. Dan gue sangat menyarankan pakai Blue karena memang di dalamnya tuh enak banget sih user experience-nya. Terus ada juga beberapa pocket ya. Jadi kalau misalnya lu nabung, saran gue sih ya bagi-bagi lah. Ada yang buat dana darurat, ada yang buat beli iPhone, ada yang buat apa, itu di pocket-pocketnya lu bagi-bagi. Lu praktekin tuh apa yang lu pelajari di kelas bootcamp ini, karena kelasnya banyak.
pakai fitur-fitur yang tersedia, nanti setelah terbiasa lu bakal dapat cashback reward gitu loh. Jadi that's why gue sangat menyarankan untuk ikut Blue Academy sambil dipraktekin, sambil lu nabung di Blue-nya. Nah, dari sana kita bisa tahu lah ya bahwa kalau misalnya jadi freelancer, pengen beneran jago, itu memang butuh dedikasi, semangat, dan kedisiplinan yang tinggi biar bisa dapat high income. Apalagi freelancer duitnya kadang ada dan kadang nggak ada samsek. Jadi money managementnya juga harus oke biar lu bisa survive. Nah, buat lo yang pengen ikut Blue Academy, lu bisa langsung aja join ke link blue.id/pendaftaran Blue Academy. Oke? Oke, mungkin sekian kali ya kita ngebahas soal generasi sekarang. Jadi generasi sekarang itu ya kita harus bertarung guys dengan banyak banget orang yang di luar sana, sama-sama orang Indonesia juga yang nyari pekerjaan. Nah, makanya kita justru harus bukan hanya kompetitif tapi juga gotong royong, saling bantu kan. Biar nanti kita bisa kaya bareng-bareng nih, Indonesia bisa kaya bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja dari gue ya. Gue Evanes 1%, well, thanks.